Shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, meskipun keadaan cuaca pada pagi hari ini, kita masih mendengar menurut apa tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita hampiri hadirat Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tapi baiklah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiada kata yang paling indah yang dapat kami ucapkan selain ucapan syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Ini kami Bapa, kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan sentuhan kasih. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengundang Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau bekerja di hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami layak dan semakin layak. Menjadi seperti Engkau, menjadi teladan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu banyak yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Yang tidak terpikirkan oleh kami. Itulah yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini puji dan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dan mari naikkan syukur kita.
hadirat Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Yesus memberkati kita semua.
saya memanggil mungkin ada jemaat yang baru hadir pada pagi hari ini. Saya persilahkan berdiri. Mari jemaat silakan diberi salam. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Shalom. Mari kita siapkan hati untuk menabur lewat persembahan umum. Saya akan membacakan satu ayat Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa persembahan ini dapat diberikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan oleh para aser. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan melalui transfer, maka dapat menggunakan barcode yang tersedia di belakang kursi Bapak Ibu, atau bisa langsung scan barcode yang tertera di layar. Baiklah, sebelum saya berdoa, apakah ada dari Bapak Ibu atau saudara yang belum menerima amplop persembahan? Biar para aser bisa melayani, silakan angkat tangan. Oke. Baik, kalau sudah semua, mari kita berdoa. Mulialah namamu Bapa, memang besar dan ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami selalu bersyukur buat segala kebaikan-Mu dan selalu percaya bahwa Engkau yang akan selalu menopang hidup kami. Percaya Kau takkan pernah tinggalkan kami untuk melewati setiap badai dan musim di hidup kami. Saat ini Bapa, kami siap untuk menabur sebagai bentuk syukur dan hormat kami kepadamu. Berkati, kuduskan ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan dan kami serahkan persembahan ini hanya untuk kemuliaan namamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menabur. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menabur melalui amplop persembahan, kami persilakan. Kotak persembahan sudah tersedia di belakang. Terima kasih, selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, bagi teman-teman kita, banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil, dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara sisa minumannya, dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi, mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph, pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. Untuk forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kembali kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama belajar bagian dari firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku mau selalu bersyukur.
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Kau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau sendiri yang akan berbicara kepada masing-masing kami. Berbicaralah secara unik, secara spesifik. Aku gak tahu kondisi umat-Mu yang hadir di siang hari ini. Tuhan, aku tahu Engkau mengerti. Dan aku percaya, yang aku percaya adalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau firman Tuhan bukan berbicara kepada hari ini mereka, firman Tuhan sedang berbicara kepada hari depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus untuk mempersiapkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah melalui firman-Mu. Biarlah firman ini bukan cuma kami dengar Tuhan, tapi kami mau jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, kita pasti luar biasa. Bahkan definisi daripada kata sukses buat saya, ya, saya mau tularkan buat saudara. Definisi daripada satu kata sukses, sukses itu sudah dimiliki oleh dunia kata-kata itu. Tapi kita harus rebut kembali seperti orang percaya.
Definisi daripada kata sukses itu adalah tidak lebih dan tidak kurang daripada rancangan Tuhan yang sudah ditaruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau misalnya kita hidup di luar daripada rancangan Tuhan, saudara mungkin bisa kaya, saudara mungkin bisa terkenal, saudara mungkin bisa punya pengaruh, saudara mungkin bisa punya jabatan. Tapi that's not the real success. Tuhan punya rancangan untuk kehidupan saudara, dan ketika saudara berjalan di dalam rancangan Tuhan untuk kehidupan saudara, that is true success. Haleluya. Amin. Itu sukses yang sesungguhnya. Saudaraku, sebelum saya memulai, saya teringat satu firman, Kejadian 2 ayat 5, dan firman ini adalah ketika manusia belum diciptakan. Dan pada saat itu saudaraku belum ada tumbuhan apapun di padang. Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Ya, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudaraku, ketika itu belum ada tumbuhan, belum ada pohon, dan belum ada segala sesuatunya. Sebab, saudara mesti lihat, kenapa? Sebab belum ada itu semua, belum ada hasil daripada tanah itu, sebab belum ada orang untuk mengusahakan daripada tanah itu. Ketika sudah mulai ada orang, sudah ada manusia untuk mengusahakan, ada hujan turun. Lalu kemudian ada hasil yang keluar, saudaraku. Dan akhirnya apa? Akhirnya banyak hal yang dihasilkan, banyak hal baik yang dihasilkan. Dan saya bersyukur bahwa di dalam ministry ini Tuhan memberikan sebuah perjalanan yang begitu luar biasa, diberikan sebuah perjalanan di mana kita boleh bersama-sama bertumbuh, boleh sama-sama berdampak. Dan saya bersyukur juga bahwa ada satu hamba Tuhan yang sudah boleh diutus ke tempat ini ya dari Bali. Saya mau perkenalkan secara resmi kepada saudara. Jadi saudaraku, kita di sini di Rock Tenggarong Ministry kita sedang berjalan di dalam panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Dan kita melihat bahwa ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi kita harus minta kepada sang empunya penuai, sang empunya tuayan itu untuk mengirimkan pekerja-pekerjanya. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri, betul nggak saudara? Ya kan, kita nggak bisa bekerja sendiri. Dan saya percaya Tuhan sudah mengutus hambanya, yaitu PDP Ernestina Gato. Boleh sama-sama bangkit berdiri dari Bali. Kita sambut, welcome home di Rock Tenggarong ya. Jadi namanya Nesti, saudara boleh panggil Nesti. Jadi dia akan membantu dan akan melayani bersama-sama dengan ministry ini untuk berdampak dan menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Amin. Saudaraku, saya berharap kita semua bisa menerima dan juga kita semua bisa sama-sama berdampak bagi kota ini. Yes, saudara, kita masih ada di satu tema, yaitu bahkan ini adalah minggu terakhir daripada tema ini. 3 bulan terakhir ini kita diarahkan daripada Rock Ministry untuk saudaraku, untuk kita melihat apa itu artinya mengampuni, apa itu artinya memaafkan, oke? Apa artinya itu rekonsiliasi, saudaraku. Saudara semua sudah mendapatkan kesempatan untuk mengampuni, untuk rekonsiliasi. Saya di minggu ini saya dapat kesempatan strategis daripada Tuhan. Dan hati saya bersorak-sorai untuk saya bisa rekonsiliasi. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan keindahan daripada sebuah series, saudaraku, ini udah 4 kali by the way, jadi udah 4 kali saya berada di dalam sebuah tema yang sama. Keindahan daripada sebuah series itu adalah saya bisa mengulang-ulang kepada saudara. Mungkin pada waktu minggu pertama ataupun di minggu kedua, saudara belum menemukan sebuah kesempatan untuk saudara mengampuni ataupun rekonsiliasi. Tapi saya berdoa di minggu ini, saudaraku, di minggu ini, saudara bisa menemukan kesempatan yang strategis untuk saudara bisa mengampuni, untuk saudara kita bisa rekonsiliasi. Amin. Amin. Saudaraku, saya kemarin pas lagi ngobrol sama teman saya ada beberapa orang di situ. Ada satu sebutan ada satu kata-kata yang saat ini lagi
agak hype seperti itu. Lagi agak sering banyak disampaikan. Mungkin saudara bisa tahu bahwa ada kondisi ekonomi global tidak bagus dan lain-lain seperti itu, ya kan? Kata-katanya seperti ini yang disampaikan oleh teman saya. Sekarang itu cash is king katanya. Cash is king katanya, saudaraku. Uang tunai itu adalah raja katanya. Saudaraku, saya bilang sama teman saya, sampai hari ini belum berubah. Jesus is my king. Tuhan Yesus adalah raja saya. Tidak pernah berubah jadi uang tunai. Haleluya. Tidak pernah berubah jadi uang tunai karena uang itu berusaha, saudaraku, untuk selalu setara dengan Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Makanya Alkitab bilang bahwa kamu gak bisa menyembah Tuhan dan Mamon. Gak bisa. Gak bisa. Saudaraku, saudara kalau ngejar uang gak ada habisnya. Saudara ngejar uang kerja sampai stres baru dapat uang. Begitu dapat uang saudaraku, saudara habisin uang saudara untuk ngilangin stres. Begitu saudara udah ngilangin stres, uang saudara habis itu lalu saudara stres lagi ya, begitu terus. Begitu terus. Jadi kalau hari nanti kalau saudara di luar terus tiba-tiba ada yang ngomong cash is king. Saudara bilang Tuhan Yesus adalah raja saya, gak pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saya, I have everything, saya punya semuanya. Dia Jehovah Jireh, dia tahu kapan dia memenuhi kebutuhan saudara. Dia Yehovah Rafa, dia tahu kalau saudara sakit, sebut nama Tuhan. Kalau itu adalah strategi iblis untuk membuat tubuh saudara lemah, maka sembuhlah penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam series ini saudaraku, saya percaya ada kesempatan strategis yang Tuhan taruh. Bahkan beberapa kali saya mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat strategis. Dan saya menunggu keindahan kesempatan-kesempatan berikutnya untuk saya bisa rekonsiliasi. Dengan orang-orang yang mungkin pernah salah paham dengan saya. Mungkin juga pernah berselisih paham dengan saya. Saya menunggu bagaimana Tuhan mengarahkan momen itu, saudaraku. Dan ketika momen itu datang, saudara harus saudara tangkap dengan baik. Amin. Jangan menghindar. Jangan menghindar. Yang banyaknya adalah kita lebih suka kita hilangkan hubungannya. Halo. Kita lebih suka menghilangkan hubungannya daripada kita memilih untuk memaafkan. Rekonsiliasi. Lebih gampang kita menghilangkan hubungannya, padahal saudaraku lebih indah dan lebih menguntungkan untuk rekonsiliasi. Tapi orang lebih banyak memilih untuk menghilangkan saja hubungannya. 2 minggu lalu saya berhenti di Matius 5 ayat 9. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya anak-anak Allah. Kita adalah imago Dei. Kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Our God is the God of reconciliation. Tuhan kita adalah Tuhan atas rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah idenya Tuhan, saudaraku. Bahkan apa yang menjadi gambar besar daripada rekonsiliasi yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan saudara, dia sudah genapi di atas kayu salib. Amin. Di atas kayu salib dia sudah merekonsiliasi hubungan yang terputus antara kita dengan Tuhan. Dia bayar lunas kehidupan saudara dan saya. Dengan anaknya yang tunggal, yang diberikan menjadi penebusan dosa untuk kehidupan saudara dan saya. Lunas terbayar, saudara. Di atas kayu salib. Yesus Kristus Tuhan. Dan rekonsiliasi itu adalah idenya Tuhan. Tapi kita selalu, tadi saya bilang, kita selalu memilih untuk menghindari masalah daripada menghadapi masalah. Kita selalu menghindari rekonsiliasi, saudaraku. Padahal konflik yang tidak diselesaikan itu akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi. Konflik yang tidak diselesaikan itu akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Dan pada akhirnya itu akan menjauhkan kita daripada tujuan Tuhan. Akan menjauhkan kehidupan kita daripada tujuan Tuhan. Selain daripada menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, menghalangi doa kita, saya belum ngomong di sini. Tapi ada nggak yang bisa jujur di sini? Ada nggak yang bisa jujur di sini? Kalau misalnya kita lagi sakit hati, kita lagi kepahitan, kita lagi kecewa, kita lagi sebel sama orang, ya,
isi daripada doa kita bisa berubah. Ada yang bisa setuju dengan saya? Ada yang bisa jujur di sini? Maksud saya gini loh, kalau pas waktu lagi saudara lagi kepahitan, lagi sakit hati, dikecewakan oleh orang, isi doa saudara pas waktu lagi doa saudara kepada Tuhan, doanya bisa berubah. Ada bisa disisipi niat jahat oleh si iblis. Mazmur Daud bilang bahwa kalau ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak mau mendengarnya. Itu menghambat doa kita, saudaraku. Kalau saudaraku lagi panas hati, iblis dengan gampang dia ingetin muka orang yang lagi nyebelin kepada saudara itu, lalu kemudian ada niat jahat di situ. Saudaraku, tidak ada masalah yang selesai dengan sendirinya. Saudara pernah lihat ada masalah yang selesai dengan sendirinya? Tidak pernah? Kita harus gentle, kita harus sebagai warga kerajaan Allah, sebagai perwakilan Kristus di bumi, kita harus fair. Kalau ada masalah kita selesaikan, bukan hindari, saudara. Kita selesaikan, bukan hindari. Coba bilang kanan kiri, kalau ada masalah selesaikan, jangan dihindari. Kalau ada masalah selesaikan, jangan dihindari. Selesaikan, jangan hindari. Selesaikan, jangan hindari. Tidak ada masalah yang selesai dengan sendirinya. Memangnya kalau orang cancer, saudaraku, dia akan didiamkan lalu sembuh? Bisa lebih parah kalau tidak ditreatment. Saudara. Justru ketika kita putuskan untuk kita menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan emosi kita, bukan dengan kekuatan kita. Saya percaya, saudaraku, ada cara-cara yang elegan yang keluar daripada kehidupan saudara. Yang keluar daripada kehidupan saudara yang akan membuat saudara kualitasnya berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia kalau misalnya sampai ada konflik, ada masalah, dia langsung tabrak, saudaraku. Tapi ketika saudara sebagai warga kerajaan Allah dengan hikmat daripada Tuhan, bukan dengan emosi saudara, saya cuma mau bilang, saudara pasti tidak mau kehidupan saudara ini disetir oleh emosi saudara. Emosi saudara adalah pengemudi yang ugal-ugalan. Dia ugal-ugalan, SIM-nya nembak. Serius, saya nggak bohong. Ini ada saksinya istri saya, saudaraku. Saya pernah marah, saudara. Saya pernah saksikan kalau nggak salah ya dulu ya. Pernah ya. Saya pernah marah ya kan kepada seseorang ya. Saya jarang marah, saudaraku, tapi kenapa entah pada waktu itu saya betul-betul ngikutin emosi saya. Saudara tahu, saya marah sama tukang parkir. Dan buat saya itu, saya pas abis marah saya nyesel, saudara. Serius. Tapi waktu itu emosi saya ugal-ugalan. Tukang parkir saya marahin, saudara. Tukang parkir karena dia negur kepada driver saya kalau nggak salah. Itu saya marah betul sama dia. Tapi habis itu kita rekonsiliasi, saudara ya. Habis itu sekarang sudah baik lagi, haleluya. Sama tukang parkirnya sudah bisa senyum. Saya marah, saya jarang marah. Tapi hari itu saya betul-betul, emosinya ugal-ugalan. Saudara nggak mau memang bahwa saudara dikendarai oleh emosi saudara? Nggak mau. Nah coba saudara lihat dulu. Coba saudara lihat video ini. Ada video saya ditampilkan. Nah ini. Coba di play videonya. Ini adalah sebuah video di mana ada balapan mobil, ya. Balapan mobil itu terdiri dari banyak putaran, saudara. Banyak putaran selalu. Nah, ini adalah suatu area di mana namanya pit stop. Pit stop itu adalah suatu area di mana mobil itu masuk ke dalam perawatan yang cepat, ya. Perawatan yang cepat. Fungsi daripada pit stop ini, fungsinya adalah mengganti ban. Ini saudara baru lihat ini tadi, ganti ban. Saya bisa kasih lagi videonya tapi saya nggak kasih, saya nggak siapin. Dia juga bisa isi bahan bakar. Jadi cuma sebentar doang, masuk, set, ganti ban, cepet banget kan. Lalu kemudian dia isi bahan bakar, lalu kemudian ada juga film yang lain, dia perbaiki kerusakannya, saudaraku. Dia perbaiki dengan cepat, itu timnya bekerja dengan cepat. Lalu kemudian juga ada juga membersihkan kotoran. Membersihkan kotoran yang nggak perlu, misalnya sampai ada kotoran-kotoran atau apa yang akhirnya bisa membahayakan pertandingan itu, saudaraku. Nah, tujuannya kenapa sih sampai mesti mobil ini ataupun mobil balap ini harus masuk ke dalam pit stop? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya memastikan mobil itu ataupun pembalap itu dia fit untuk pertandingan selanjutnya. Mengerti, katakan amin.
Dia fit untuk beberapa putaran selanjutnya, saudaraku. Nah, pertanyaannya, kapan perlu masuk ke pit stop ini? Kapan perlu masuk ke pit stop ini? Ya, pertama, saya baca di sini, saya baca aja. Pada waktu perubahan cuaca. Jadi ketika pas waktu lagi pertama awalnya kering, saudaraku, kering, itu dia pakai ban kering. Lalu kemudian tiba-tiba kalau hujan, dia harus masuk pit stop dengan sendirinya. Dia udah tahu, oke, kalau tiba-tiba hujan, dari kering ke hujan, saya harus masuk pit stop mobilnya. Kenapa? Karena harus ganti ban. Bannya harus yang ban untuk yang basah. Kalau enggak ntar tergelincir. Ya kan? Atau yang kedua, selain daripada perubahan cuaca, ketika lampu indikatornya menyala, jadi dikasih tahu, oh ini ada yang kurang. Atau ada perintah daripada instruktur balapan itu. Langsung dia ngomong, hey masuk pit stop dulu. Kayaknya kita perlu beresin sesuatu dari mobilnya. Ada instruksi. Lalu dia harus masuk, saudaraku. Nah, saya penasaran lagi. Saya cari lagi, berapa kali sih maksimum mobil ini boleh masuk ke pit stop? Saudara tahu berapa kali? Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Cuman memang masuk pit stop memakan waktu. Cuman memang masuk pit stop itu akhirnya akan membuat dia berhenti sebentar. Tapi itu akan memastikan dia tetap fit untuk yang selanjutnya, saudaraku, untuk perjalanan yang selanjutnya. Nah, sama seperti mobil di pertandingan tadi, itu dia masuk pit stop di kehidupan saudara dan saya, itu juga ada pit stop yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita yang memiliki tujuan yang sama. Yang tujuannya adalah untuk mengisi bahan bakar kehidupan saudara dan saya, yang tujuannya adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun membersihkan kotoran yang mungkin tidak diperlukan lagi untuk perjalanan saudara. Atau terjadi perubahan musim di dalam kehidupan saudara. Terjadi perubahan musim, awalnya musim hujan, tiba-tiba musim kering. Saya nggak tahu musim apa yang sekarang saudara lagi lewati, dan apakah ada perubahan musim di depan saudara. Saya cuma mau bilang pit stop itu diperlukan di dalam kehidupan saudara. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam perubahan musim, Tuhan bisa bilang, kamu masuk pit stop dulu. Saya mau ngajarin kamu strategi yang baru. Karena musim kamu yang baru, itu membutuhkan kamu untuk keluar dari mindset yang lama. Karena kamu gak bisa masuk di musim yang baru dengan sebuah pemikiran yang lama. Hal yang pertama untuk masuk ke dalam sebuah musim yang baru adalah melepaskan sesuatu yang lama. Kita gak bakal pernah masuk dalam sesuatu yang baru kalau kita gak mau melepaskan sesuatu yang lama, saudaraku. Dan supaya kita bisa apa? Fungsinya adalah kita masuk di dalam pit stop ini yang Tuhan sudah siapkan, itu adalah untuk supaya kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Menjalankan pertandingan kita dengan baik. Dan salah satu pit stop yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita bicarakan dalam 3 bulan ini, itu adalah rekonsiliasi. Itu adalah rekonsiliasi, mengampuni dan rekonsiliasi. Nah, saya dari 3 terakhir, saya kan ini kan series yang keempat kan? Dari 3 terakhir, 1, 2, 3. Saya hanya berbicara mengenai mengampuni dan rekonsiliasi. Mengampuni dan rekonsiliasi. Kalau mengampuni itu seolah-olah tuh orang lain yang salah semua, saudara. Saya ulang sekali lagi, kayaknya saudara kelewatan poinnya. Kalau mengampuni dan rekonsiliasi itu kelihatannya orang lain yang salah semua. Saya mau tantang saudara hari ini di series yang keempat dan yang terakhir. Bahwa saudaraku, bukan cuma mengampuni. Saudara, kita juga perlu minta ampun. Kita juga perlu minta maaf. Kita juga banyak salahnya. Amin. Kita juga banyak salahnya, saudaraku. Bukan kita mengampuni, oke dia salah, dia minta ampun, saya mengampuni kamu. Tapi kita perlu minta ampun, saudaraku. Saya tantang saudara hari ini, di series yang terakhir, kita harus minta ampun dan rekonsiliasi. Bukan cuma forgive and reconcile, tapi minta ampun. Suami minta ampun sama istri, istri minta ampun sama suami, bapak dengan anak. Ada salahnya. Suami dengan anak menantu dengan anak mertua, saudara kakak beradik,
Apalagi teman, sepelayanan, minta ampun, minta maaf. Saya tantang saudara untuk bukan cuma mengampuni saudaraku, tapi keluar sebuah deklarasi. Aku punya salah, saya minta maaf, saya minta ampun, saya tidak akan melakukan lagi. Makanya rekonsiliasi itu adalah sebuah seni untuk memulai kembali tanpa melupakan pelajarannya. Tadi Pak Arifin bilang, jangan mengingat, jangan harus melupakan, ya kan? Saya mau sampaikan, kita melupakan kejadiannya, melupakan permasalahannya, tapi kita tidak lupa pelajarannya. Maksud saya pelajaran adalah seperti ini. Kalau misalnya kita ada ketegangan dalam hubungan, ya kan? Itu berarti kejadian ketegangan hubungan itu kita jadi tahu bagaimana cara saya memperlakukan orang itu. Dan itu adalah sebuah pelajaran. Oh, mungkin saya salah dalam bergaul. Ya itu itu pelajarannya. Jangan sampai dihilangkan pelajarannya, saudaraku. Bisa tangkap maksud saya? Pelajarannya jangan dihilangkan. Masalahnya, kejadiannya dilupakan. Pelajarannya jangan. Sebab pelajaran itu adalah satu-satunya yang paling berharga di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pelajaran itu akan bisa memberikan kita menjadi dewasa, saudaraku. Perjalanan akan membuat kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Karena kita gampang sekali melihat salahnya orang lain. Jadi kita mungkin lebih gampang mengampuni daripada minta maaf. Halo? Lebih gampang mengampuni daripada minta maaf. Oh enggak juga ya? Enggak gampang mengampuni juga ya? Gak ada yang amin soalnya saudaraku, dingin banget kayak oksigennya tipis kayaknya gitu sini. Lebih gampang mengampuni atau minta maaf? Ini memang Pak, saya lagi baik-baik aja kok Pak, dengan hubungan saya dengan suami istri, dengan teman, dengan semua lagi baik-baik aja. Gak berapa lama kemarin pas waktu lagi ada satu momen di mana saya dengan istri dan dengan anak-anak kami sama-sama rekonsiliasi lagi. Saya bahkan minta maaf dengan anak saya. Ada saksinya tuh istri saya. Saya minta maaf, mungkin saya saya kurang banyak memberikan waktu perhatian kepada mereka. Dan lain-lain. Istri saya juga minta maaf kepada saya, anak-anak juga sama, saudaraku. Karena itu adalah memang firman Tuhan yang harus kita terima dan kita hidupi, jangan kita cuma dengar. Ada sebuah kesempatan yang strategis. Saudaraku, jadi saya tantang saudara hari ini di series yang nomor 4 ini. Bukan cuma mengampuni, tapi minta maaf. Minta maaf dan rekonsiliasi. Minta maaf dan rekonsiliasi. Ada pepatah bilang gini saudaraku, kalau kebaikan itu diukirnya itu di atas batu. Kebaikan itu diukir di atas batu, tapi kalau keburukan orang itu tulisnya di atas pasir saja. Supaya apa? Kalau misalnya keburukan orang di atas pasir, itu kemudian saudaraku ada air yang menyapu pasir itu, akhirnya keburukannya hilang. Tapi kalau kebaikan orang tulis di atas batu, supaya tidak mudah hilang. Ya kan? Nah cuman kadang-kadang repotnya kebalik. Kebaikan orang tulisannya di atas pasir. Yang ditulis di atas batu adalah keburukan. Saudara, ya itu yang akhirnya yang dilihat, yang tersisa itu adalah keburukan daripada orang itu. No wonder saudaraku, orang seperti itu dia gak bisa tahu salahnya apa. Dia gak bisa lihat kebaikan orang seperti apa. Dia gak mau mengampuni ataupun bahkan tidak mau untuk meminta maaf saudaraku. Dan saya percaya di Roh Tenggarong tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Tidak ada yang seperti itu. Sebab sudah dibicarakan dari mimbar. Haleluya. Iya dong. Kita harus bisa terbuka, saudara. Bukan cuman mengampuni, tapi juga minta maaf. Mengampuni, minta maaf. Itu adalah budaya yang harus kita jalankan sebagai warga kerajaan Allah. Saudaraku, kehidupan kita adalah kumpulan daripada rekonsiliasi demi rekonsiliasi. Ya, nah ini. Jujur saya perlu akui, quote ini saya setuju. Buat saya rekonsiliasi ada yang berhasil dan tidak. Setuju? Ada yang berhasil dan tidak. Kita mesti fair. Ada yang kehubungannya bisa kembali seperti biasa, ada yang tidak. It's okay, itu adalah kehidupan.
Tapi ketika kita rekonsiliasi, ketika kita minta maaf, ketika kita mengampuni, saudara sembuh, saudara bebas. Kita merdeka, saudaraku. Saudara pernah lihat orang yang punya kepahitan terus dalam kehidupannya, hidupnya sembunyi-sembunyi, keluar takut kelihatan orang yang lagi takut kelihatan orang yang lagi berseteru dengan dia. Di akhirnya hidupnya nggak bebas, saudaraku. Buat apa? Begitu. Tapi kalau saudara sudah rekonsiliasi, sudah mengampuni, sudah minta ampun, selesai. Hubungannya kembali seperti dulu atau tidak, biarkan Tuhan yang memberikan hal itu kepada saudara dan saya. Yang penting saat ini, Tuhan berurusan dengan diri kita. Ketika kita mau mengampuni, saudaraku, ketika kita mau minta maaf, ketika kita mau rekonsiliasi, Tuhan sebenarnya berurusan dengan diri kita, bukan berurusan dengan orang yang sedang kita rekonsiliasi. Karena saudaraku, ada sesuatu yang sedang diluruskan, ada sesuatu yang sedang diselaraskan seperti diganti ban tadi ataupun di servis tadi ketika saudara sedang mengampuni, ketika saudara sedang rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu artinya bisa dibilang seperti membetulkan posisi, saudara. Rekonsiliasi itu selalu berbicara tentang posisi. Saya boleh minta Theo maju ke depan. Ini ya. Kira-kira seperti ini, supaya ada visualisasi kepada saudara. Kalau orang sedang berseteru, posisinya pasti begini. Jadi dia ngelihat apapun, misal dia ngelihat begini. Ya. Kamu ngelihat hitam, saya ngelihat di sini putih, karena di sini nyala. Saya ngelihat di sini berwarna, dia ngelihat hitam. Saya posisinya akan selalu berhadapan. Selalu memiliki gambaran yang berbeda, selalu melihat dari sisi yang berbeda terus. Tapi ketika saudara mau mengampuni, ketika kita mau meminta ampun dan kita mau rekonsiliasi, itu masalahnya adalah kita menjadi sebuah sejajar, saudara. Kita melihat satu hal yang sama, kita memiliki tujuan yang sama, kita menjalankan, kita melihat sesuatu tujuan ataupun satu hal itu bukan menjadi dari posisi yang berbeda. Saudara bisa tangkap maksud saya? Ketika saudara rekonsiliasi, Tuhan sedang membenarkan posisi saudara, sedang align, sedang menselaraskan posisi saudara dengan orang yang sedang berseteru dengan saudara. Karena saudara bisa bayangkan nggak, kalau suami istri, kalau teman sepelayanan, kalau misalnya mertua dan menantu posisinya lagi begini, apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di gereja, apa yang terjadi di kantor? Isinya ribut terus, saudaraku. Ribut terus. Mending kalau ributnya cuman saut-sautan gitu ya. Oh ini enggak loh. Sekarang saut-sautannya di media sosial. Dan abis itu kalau udah saut-sautan di media sosial, dia panggil temennya. Tolong bantu aku dong komentarin orang ini. Lalu kemudian ada yang namanya cancel culture. Disuruh di-unfollow semua teman-temannya, saudaraku. Karena posisinya sedang berhadapan. Tapi kemudian kalau kita rekonsiliasi, lalu kemudian kita akhirnya satu. Temanmu ya teman saya. Amin. Oke, Theo, thank you. Beri aplaus buat Theo. Saudaraku, kalau mau jujur, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, keributan yang terjadi, itu bukan karena apa yang sedang terjadi di depan kita. Tapi oleh karena bagaimana kita melihat apa yang sedang terjadi di hadapan kita. How we see it. Bagaimana kita melihat itu, saudaraku. Yang Tuhan perlu betulkan di dalam kehidupan kita, selain daripada posisi tadi, adalah bagaimana cara kita melihat sesuatu yang sedang terjadi di depan kita. Karena ketika cara pandang kita berubah, cara pikiran kita berubah, sesuatu yang ada di depan saudara yang belum berubah, itu sebenarnya bisa jadi nggak terlalu masalah lagi untuk saudara. Karena cara saudara melihat sesuatu, itu akan menentukan juga bagaimana cara saudara mengelola hal tersebut. Amin. Bagaimana cara saudara melihat hubungan saudara, akan menentukan bagaimana saudara mengelola hubungan saudara. Bagaimana cara saudara melihat keuangan saudara, itu akan menentukan bagaimana cara saudara mengelola keuangan saudara. Bagaimana caranya saudara mengelola anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Ingat saudaraku, anak-anak adalah harta pusakanya Tuhan.
bukan milik saudara. Anak-anak adalah harta pusakanya Tuhan. Kita harus menghargai hal itu. Bukan milik kita, saudaraku. Harta pusakanya Tuhan dititipin sama saudara. Saudara, kalau dititipin harta pusaka seperti apa? Saya terima dengan ucapan syukur. Saya akan kelola dengan sangat baik. Saya akan berikan semua yang terbaik yang saya bisa. Demi kemuliaan bagi nama Tuhan yang sudah memberikannya kepada kita. Cara pandang kita akan menentukan bagaimana kita mengelola sesuatu. Apapun itu. Coba saudara pikir lagi baik-baik. Segala sesuatu. Seperti tadi pembalap, dia lihat indikator mesinnya nyala. Ya, mungkin mesinnya ada sesuatu hal yang salah. Sama juga ketika saudara disakiti. Saya berdoa, indikator dalam hati saudara mulai nyala. Rasanya sakit ya. Ketika saudara diomongin orang, indikator hati saudara nyala. Oke, ataupun ketika saudara dihianati ataupun saudara merasa kayaknya saya lagi salah nih. Kayaknya saya punya salah. Tadi saya salah ucap. Saya salah bercanda, saudaraku, hati-hati. Kita maksudnya kadang-kadang bercanda. Oke, kita maksudnya kadang-kadang bercanda. Orang yang terima bilang belum tentu. Saudara bisa tangkap maksud saya. Ya kan? Jadi itulah. Kadang-kadang kalau misalnya perlu kita untuk supaya kita bisa sama-sama saudaraku tetap merekonsiliasi dan kita meminta maaf kepada orang yang berinteraksi dengan kita. Kalau ada konflik itu berarti ada lampu yang menyala. Oh, ini saatnya rekonsiliasi. Kalau saudara bilang memaafkan itu sulit, Pak. Memaafkan itu sulit. Tunggu saja sampai satu momen di mana saudara harus minta maaf. Kalau saudara bilang, Pak, memaafkan saja sulit. Tunggu sampai suatu hari saudara harus minta maaf. Saya cuma mau bilang, itu lebih susah, itu lebih sulit. Dan itu justru tantangannya untuk saudara hari-hari ini. Tantangan buat kita, saudaraku, sebagai warga kerajaan Allah. Coba saya berdoa kiranya ada kerendahan hati daripada seluruh jemaat di tempat ini yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau ada orang-orang yang memang saudara perlu untuk saudara bilang, aku minta maaf, aku minta ampun, pulang dari tempat ini, saudara telepon, saudara bilang, I'm sorry. Siapapun yang mungkin rasanya dia yang salah kok Pak, saya mesti yang minta maaf. Ada pepatah lagi, saya coba next. Kalau saudara mau hidup, katanya kalau mau berbahagia selama 1 jam, tidurlah. Nah ini, jikalau kamu mau berbahagia selama 1 jam, tidurlah. Jika kamu ingin berbahagia selama 1 hari, pergilah memancing. Jikalau kamu berbahagia sepanjang hidupmu, belajarlah untuk mengampuni. Saya rasa benar. Karena kehidupan kita adalah kumpulan daripada rekonsiliasi, mengampuni, dan minta maaf, minta ampun. Saudaraku. Saudara dengar baik. Yang saya sampaikan dari mimbar ini adalah rekonsiliasi. Amin. Bukan resolusi. Rekonsiliasi bukan resolusi. Saya kasih tahu apa bedanya. Karena kita banyaknya suka salah miss-nya di sini. Oke. Kalau yang ini saudaraku, ini fokusnya kepada hubungan. Kalau resolusi, ini selalu fokusnya kepada masalah. Apa yang salah kemarin kita perbaiki. Oke. Tapi kalau rekonsiliasi, ini fokusnya kepada hubungan. Nah, yang kita sampaikan di sini adalah rekonsiliasi. Jadi bukan masalahnya lalu kemudian masalahnya diselesaikan. Saudaraku, karena biasanya yang terjadi adalah ketika hubungannya diperbaiki, sesuatu yang dulunya masalah sekarang udah gak jadi masalah lagi. Karena hubungannya udah baik. Ya kan, ide-ide yang keluar bisa didukung akhirnya, bukan bertentangan. Jadi kalau posisinya masih bertentangan begini, seperti tadi Theo di sini, saya keluarin ide apa, dia bisa counter idenya. Saya tangkap maksud saya. Ya kan, tapi kemudian kalau hubungannya sudah diperbaiki, ide saya, dia bisa support. Ide saya bisa disupport. Ide saya bisa didukung. Idenya bisa dilaksanakan. Begitu juga ketika Theo mengeluarkan ide, saya juga akan mendukung. Sebab dia adalah sahabat saya. Sebab dia adalah orang yang berjalan bersama dengan saya. Satu perjalanan dan satu ide, saudaraku. Saya terlalu percaya bahwa perbedaan itu adalah media yang sangat subur untuk tumbuh bersama. Yang mengerti katakan amin.
Dan hidup ini terlalu singkat saudaraku untuk menyimpan kepahitan di dalam kehidupan kita. Saya dengan cepat saya akan bawa saudara ke dalam kisah Yakub dan Esau, sebuah kisah rekonsiliasi, bukan resolusi, tapi rekonsiliasi yang sangat-sangat bisa kita contoh saudaraku. Yang sangat-sangat bisa menjadi sebuah bukan cuma inspirasi, tapi bisa menjadi sebuah teladan yang saya minta kita lakukan dalam waktu-waktu ke depan. Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ini adalah anak daripada Ishak dan Ribka. Esau dan Yakub adalah anak kembar saudaraku. Ya, tapi mereka benar-benar berbeda. Yang satu hobinya berburu, yang satu hobinya belajar di rumah. Yang satu anak rumahan, yang satu anak gaul, kasarannya gitulah. Ya kan? Nah, ketegangan mereka pertama kali, masalahnya pertama itu adalah karena Yakub itu menipu, betul kan? Menipu untuk menukarkan hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia menipu lagi, bilang untuk mengambil, yaitu apa saudaraku? Mengambil berkat anak sulung dari bapaknya. Jadi yang dapat berkat anak sulung itu seharusnya Esau. Ya, kalau sampai dia mendapatkan berkat anak sulung, itu berarti Allah Abraham, Ishak, dan Esau, bukan Yakub. Tapi begitu besar kerusakan yang diambil oleh Yakub sampai pada akhirnya saudaraku, Yakub itu menjadi dendam, Yakub itu berniat untuk membunuh, Esau itu dendam dan berniat membunuh Yakub saudaraku. Sebab Yakub mengambil itu yang terbaik daripada kehidupannya. Lalu kemudian saudara tahu pasti kisahnya, Yakub lari. Dia takut dong dibunuh. Yakub lari. Selama bertahun-tahun Yakub lari, dia punya kehidupan sendiri, Ya kan? Dua-duanya kehidupannya sudah baik, ya kan? Bisa saja. Ini dalam pikiran saya. Bisa saja. Kedua-duanya nggak usah beresin lah. Hidup masing-masing aja, kenapa? Sudah sama-sama punya. Di kisah di Alkitab, Yakub punya banyak ternak, punya banyak hamba dan lain-lain. Esau pun begitu kan, kita nggak dijelaskan lebih lanjut. Tapi maksud saya, dua-duanya sudah sama-sama punya kehidupan masing-masing. Ngapain lagi? Sudah, sendiri-sendiri aja masing-masing. Tapi kemudian saudaraku, Yakub memutuskan. Nah, saya berdoa banyak Yakub di tempat ini yang akan kita contoh. Yakub memutuskan untuk rekonsiliasi. Katakan amin. Yakub memutuskan untuk meminta maaf, katakan amin. Yakub memutuskan untuk mengampuni. Nah, Yakub ini dia memutuskan untuk rekonsiliasi. Tapi ada yang menarik ketika sebelum Yakub rekonsiliasi dengan Esau. Coba buka 32 ayat 24. Kejadian. Nah ini. Jadi Yakub itu ketika sebelum dia rekonsiliasi dengan Esau, dia melihat bahwa dia bertemu dengan seseorang, yaitu seorang laki-laki dikatakan ayat 24. Dia bergulat dengan laki-laki itu, tapi orang laki-laki itu tidak bisa mengalahkan dia sampai laki-laki itu harus memukul pangkal paha Yakub sehingga sendi paha itu terpelecok saudaraku. Nah ini ayat 26. Lalu kata orang itu yang laki-laki itu adalah malaikat Tuhan kalau dijelaskan di sini. Allah sendiri yang sedang bersama dengan Yakub. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Yakub artinya penipu saudaraku. Yakub artinya penipu. Lalu kata orang itu, namamu hari ini tidak disebutkan sebagai Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang saudaraku. Ada pengertian bahwa dia bergulat melawan dengan Tuhan. Tapi juga ada pengertian dari ayat ini. Dia bergulat dengan dirinya sendiri. Sebab orang kalau mau minta maaf, kalau orang mau minta ampun, kalau orang mau rekonsiliasi, kalau orang mau melepaskan kepahitannya, selalu yang dia lawan tuh biasanya siapa? Dirinya sendiri. Dia selalu melawan dirinya sendiri. Nah ini ada pengertian dia melawan dirinya sendiri dan dia menang saudara.
Tapi di sini juga ada pengertian bahwa Tuhan mengubah identitas Yakub terlebih dahulu. Kamu bukan penipu lagi, tapi kamu adalah orang yang sudah melawan, yang sudah menang, bergumul melawan Allah dan manusia. Bergumul di dalam Tuhan. Akhirnya menang, saudaraku. Kehidupan Yakub akhirnya kehendak Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan dia. Dan saya berdoa, ada orang-orang yang juga mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul. Apa yang saudara harus lakukan di dalam hubungan saudara dengan siapapun. Mungkin saudara sedang bergumul di dalam mengampuni, bergumul dalam rekonsiliasi. Saya berdoa Tuhan yang mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan saudara. Saudara memberikan sebuah keputusan saudara untuk mengampuni dan untuk rekonsiliasi. Yang mengerti katakan amin. Dan saya percaya saudara, apapun yang sudah berurusan dengan Tuhan, apapun yang sudah berurusan dengan Tuhan seperti Yakub ini, ujung-ujungnya pasti indah. Ujung-ujungnya pasti luar biasa. Apapun yang berurusan dengan Tuhan. Yakub ini jadi Israel, saudaraku. Dulu namanya penipu. Sekarang jadi pangeran Tuhan. Israel tuh nama arti kata lainnya adalah pangeran Tuhan. Pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, saudaraku. Apapun yang sudah melalui prosesnya Tuhan, tidak ada hasil yang lain. Hasilnya pasti jadi lebih baik, saudaraku. Identitasnya jadi berbeda, tindakannya jadi berbeda, saudaraku. Langkahnya mantap. Coba lihat di ayat 8. 33 ayat 8. Dia memang gak dituliskan, tapi Yakub ini kirim pasukan, saudaraku. Nih, jadi pas waktu lagi Yakub mau ketemu Esau, dia kirim dulu pasukan. Dia kirim dulu orang-orang untuk membawa persembahan kepada Esau, ya kan? Nah, saya berpikir Esau pasti punya proses pemikiran juga. Ngapain ini Yakub kirimin orang begini banyak? Apa sih maksudnya? Gitu. Di ayat 8 juga dia bilang begini. Esau ngomong sama Yakub, maksudmu apa sih dengan semua pasukan yang kamu kirim untuk bertemu dengan saya lagi? Yakub bilang, untuk mendapatkan kasih Tuanku. Esau juga berpikir, saudaraku. Jadi saya cuma mau bilang dari sini ya. Kalau saudara sedang bergumul untuk rekonsiliasi, untuk mengampuni dan minta ampun, dan saudara menang, saya percaya Tuhan juga sedang berproses dengan orang yang saudara mau temui. Kayaknya saudara kelewatan poinnya. Jadi sebenarnya ada proses juga yang sedang dilewati oleh orang yang saudara mau temui nanti. Iya, Tuhan juga sedang berurusan dengan dia. Tuhan juga sedang mempersiapkan sebuah hati yang bisa menerima menjadi sebuah tempat di mana permohonan maaf saudara ataupun rekonsiliasi itu bisa menetap di dalam kehidupan orang tersebut, saudaraku. Jadi di Esau juga sedang terjadi sebuah proses pemikiran, apa ya? Kenapa ya? Apa maksudnya ya? Selalu ada intervensi Tuhan, saudaraku. Selalu ada campur tangan ilahi yang pasti memfasilitasi rekonsiliasi. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, karena Tuhan kita itu selalu ada di pihak rekonsiliasi. Tuhan kita pasti selalu ada di pihak saling memaafkan. Tuhan kita ada di dalam pihak keteraturan, saudaraku. Pasti. Jadi jangan saudara berpikir bahwa saya perlu gak ya rekonsiliasi sama dia. Saudaraku, Tuhan selalu ada dalam pihak rekonsiliasi. Titik. Saya percaya Tuhan sedang memproses hati Esau juga di sini. Sampai responnya berbeda. Responnya apa? Responnya Esau ayat 4 coba. 33 ayat 4 nih. Ini yang lucu nih. Ini yang lucu. Dan saya berdoa. Kiranya ada respon orang-orang yang sedang mungkin sehari-hari ini sedang berseteru dengan saudara. Lalu kemudian saudara bilang, saya akan rekonsiliasi, saya akan mengampuni. Responnya itu adalah seperti ayat 4 ini, saudara. Dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka, saudara. Esau ini adalah pihak yang apa? Saya udah dapat jawabannya. Esau itu adalah pihak yang dirugikan. Esau itu adalah pihak yang disakiti. Esau itu adalah pihak yang dihianati oleh kita.
Tapi kemudian saudara lihat di sini, setelah Tuhan berproses dengan kehidupan dia, Tuhan sudah berproses dengan hati dia, saudaraku. Esau yang berlari loh saudara. Esau yang berlari mendapatkan dia, dipeluk. Tapi juga Tuhan berproses sama kita. Kita harus bisa memutuskan, oke, saya mau maafkan, saya mau rekonsiliasi. Saya juga percaya Tuhan berproses di dalam hati orang yang sedang saudara mau rekonsiliasi dengan dia. Dan akhirnya saudaraku seperti Esau ini, Esau yang berlari mendapatkan dia, didekap lalu dipeluk lehernya. Dan mereka kemudian rekonsiliasi, bertangis-tangisan saudara. Ayat 5. Boleh ditampilkan ayat 5? Ini. Saudara perlu tahu bahwa ketika rekonsiliasi ini terjadi, Yakub itu sudah punya anak. Yusuf sudah lahir. Yakub dan Rahel, dia punya anak Yusuf. Lihat nih, kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatlah perempuan-perempuan itu dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang berserta engkau? Jawab Yakub, anak-anak yang telah Tuhan karuniakan kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu berserta anak-anaknya, lalu mereka bersujud. Mendekatlah juga Rea berserta anak-anaknya, mereka pun bersujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta dengan Rahel. Mereka juga bersujud. Saudaraku, ketika itu sudah ada anak-anaknya. Dan anak-anak mereka juga melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan hari-hari ini para orang tua, apa teladan yang kita berikan untuk anak kita? Apa teladan yang kita berikan kepada anak kita? Kita kepahitan kepada orang. Kita ribut sama orang. Lalu kemudian kita tidak mau merekonsiliasi hubungan. Apa yang mau kita berikan kepada anak-anak kita? Dan for your information, untuk sepengetahuan saudara, saya percaya saudaraku, ketika anak-anak daripada Yakub itu melihat rekonsiliasi ini, saudara tahu, Yusuf pun di akhir daripada ceritanya, itu juga akhirnya rekonsiliasi kok dengan saudara-saudaranya. Saya percaya itu juga adalah suatu warisan yang baik, saudaraku, warisan yang baik daripada Yakub untuk anak-anaknya, sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya, sehingga dia bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Yusuf itu terjadi seperti itu saudaraku. Dia melihat daripada ayahnya, yaitu ayahnya memiliki sebuah hubungan yang direkonsiliasi, hubungan yang diselesaikan dengan baik dengan Esau. Dan akhirnya Esau ketika itu Esau ngomong begini saudaraku. Esau bilang, adikku, kamu bawa saja. Kamu bawa saja apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Karena aku punya banyak katanya. Ini saya suka sekali saudaraku, saudara tangkap baik. Aku punya banyak. Esau bilang, tapi Yakub yang sudah menerima berkat anak sulung tadi, dia ngomong begini, kakakku, ya ceritanya begitu, kakakku Esau, kamu punya banyak. Tapi aku memohon kamu terima ini persembahan saya, sebab aku punya segalanya. Saudara nanti baca di Alkitab, saya nggak tampilkan di sini. Aku punya segalanya. Sebab Tuhan sudah memberikan segalanya di dalam kehidupan Yakub, saudaraku. Karena ketika kehidupan saudara sudah menjadi pulih, kehidupan saudara rekonsiliasi, harta benda ataupun segala sesuatu yang saudara miliki, itu baru bisa berarti dalam kehidupan saudara. Ataupun segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara, itu baru akan saudara lihat dan saudara bisa nikmati ketika kehidupan saudara menjadi utuh. Rekonsiliasi itu memberikan saudara kemerdekaan. Memberikan saudara kesembuhan. Memberikan saudara sebuah hidup yang baru bahkan. Saya pakai kata-kata hidup yang baru. A new chapter of your life. Sebuah babak baru di dalam kehidupan saudara. Sebuah putaran yang baru di dalam pertandingan saudara. Lukanya ada lukanya Pak, ada lukanya. Tapi lukanya adalah luka kemenangan bersama dengan Kristus. Luka yang sudah sembuh bersama dengan Kristus. Ada luka Pak, ada. Sama.
bedanya hamba sama bedanya pemenang, itu dua-duanya pasti punya luka. Amin. Satu lukanya dipecut, satu lukanya kena pedang oleh karena perang. Dua-duanya lukanya sembuh, tapi yang hamba tadi bilang, ini karena saya jadi korban, karena ini saya diperlakukan dengan tidak adil, ini karena saya disalah mengerti, ini dan lain-lain. Tapi di mental pemenang saudaraku, saudara dan saya, luka ini saya akan jalani dan sudah sembuh bersama dengan Kristus. Saya sudah mengampuni, saya sudah rekonsiliasi, dan hari-hari ini kalau ada orang di luar sana yang mungkin merasakan luka sama seperti saya, Tuhan bisa pakai kehidupan saya untuk menjadi berkat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka semua juga bisa sembuh. Yang mengerti katakan amin. Saya undang para pelayan. Coba, saya tadi melihat di sebelah sini, coba tampilkan tadi yang LED yang rusak di sebelah sini, Bill. Tampilkan di lagu. Ya, saudara lihat. Ini kan ada rusak satu. Ya. Saudara lihat ada berbeda, bisa dikasih yang lebih jelas. Bisa dikasih yang lebih jelas, warna yang lebih terang. Warna yang lebih terang. Ini kan berbeda satu, ya kan? Ini luka saudaraku. Luka di LED ini kurang lebih hampir kayak luka kita di dalam hubungan dengan sesama. Tapi luka ini bisa jadi sebuah luka kemenangan. Karena apa? Saya cerita sedikit. Di dalam LED ini ada satu yang rusak, ya. Ada satu yang rusak, tapi rusak ini disebabkan oleh karena hari itu ada petir yang masuk ke dalam gereja. Ada petir yang menyambar ke dalam gereja, lalu kemudian LED ini rusak saudaraku. Mati LED-nya pertama. Sama seperti kehidupan saudara dan saya ketika ada hubungan yang sedang yang dihianati, ataupun ada suatu kesalahan yang terjadi dalam hubungan. Kita kayak shutdown, kayak rusak gitu kehidupan kita, kayak gak berarti lagi. Tapi kemudian diservis, diperbaiki, Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Saudara bangkit lagi. Saudara bangkit lagi. Ada luka sih, ada luka sih. Ada luka sih, masih ada rasa tergores. Lukanya pelan-pelan sembuh. Tuhan kirimkan orang-orang untuk membalut luka saudara. Tapi masih ada bekas. Masih ada bekas. Cuman ini adalah bekas kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Saya sengaja tidak ngubah ini satu. Ini kalau saya copot, diganti bisa saudara. Ganti baru lagi. Ganti baru, tapi saya ingin supaya kita semua saudaraku, kita bersama-sama kita melihat bahwa ini adalah sebuah luka kemenangan. Ini adalah sebuah luka kemenangan di mana Tuhan melewatkan kita ataupun Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita ingat bagaimana Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Lukanya sama, tapi cara kita untuk menangani luka itu, cara kita memaknai luka itu berbeda. Dan saudara sebagai orang yang sedang berada dalam pertandingan kehidupan, saudara mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kata-kata saudara berbeda. Saudara bertemu dengan orang lain, saudara mulai mengangkat kehidupan orang itu. Sebab saudara bilang, lukamu sama dengan luka saya kok hari itu. Tapi Tuhan yang bisa menyembuhkan luka saya, Dia juga sanggup menyembuhkan lukamu. Dia juga sanggup untuk membalut lukamu. Jangan putus asa. Jangan putus pengharapan. Dan kalau hari ini saudaraku, sepanjang penyampaian firman ini, kalau ada Esau-Esau yang sedang saudara pikirkan untuk saudara rekonsiliasi, atau saudara sedang bergumul seperti Yakub untuk melawan dirimu sendiri, apakah saya harus menyelesaikannya? Apakah saya harus rekonsiliasi ataukah saya harus minta maaf? Kalau hari ini ada yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau ada daripada saudara yang diingatkan seseorang atau suatu kondisi, atau bahkan kamu gak bisa memaafkan dirimu sendiri oleh karena kesalahan masa lalu, Tuhan yang sama yang sudah mengangkat kehidupan saya, Dia sanggup mengangkat kehidupan saudara. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara.
Saudara, kalau ada yang daripada saudara yang merasa hari-hari ini sedang bergumul untuk memaafkan seseorang, rekonsiliasi hubungan dengan seseorang, saudara boleh taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Jangan lihat kanan kiri saudara. Biarlah ini adalah sebuah janji saudara dengan Tuhan. Ini adalah di akhir daripada series mengenai memaafkan, rekonsiliasi, dan hari ini ditambahkan minta maaf. Minta maaf. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau sudah ingatkan, ini adalah pernyataan ilahi dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan, biarlah ada kerendahan hati, ada Roh-Mu sendiri yang akan menuntun Tuhan setiap kami. Untuk kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami sedang struggle dengan diri kami sendiri, dengan ego kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kehidupan kami. Untuk kami dapat rekonsiliasi, untuk kami dapat mengampuni, dan bahkan Tuhan, kami dapat minta ampun, minta maaf dan tidak melakukannya lagi. Tuhan, ampuni kami, kalau kami salah, kalau kami keliru. Tuhan, tapi kami mau berbalik. Sebab Engkau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami. Materaikan firman ini dalam kehidupan umat-Mu yang sudah menerimanya, sudah mengamininya, dan sudah mau menjalankannya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama angkat roti saudaraku. Ada ayat di roti saya yang saya akan bacakan untuk saudara. Dan saya percaya bahwa ini adalah pernyataan Tuhan untuk kita semua. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapa, kami angkat roti di tangan kanan kami Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu. Kami menghormati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tidak ada pemberontakan di dalam hati kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Raja di atas kehidupan kami. Bukan situasi kami, bukan kondisi sekitar kami yang adalah Raja. Dan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus, firman-Mu termaterai di dalam kehidupan kami hari ini. Termaterai di dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, kami adalah orang-orang yang sembuh daripada luka. Kami adalah orang-orang yang sembuh daripada kepahitan. Kami adalah orang-orang yang sembuh daripada kekecewaan. Dan sebagaimanapun dunia menghempaskan kami kembali ke bawah, kami akan naik bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini saudaraku adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, itu selalu melibatkan rekonsiliasi, selalu melibatkan pengampunan, selalu melibatkan mengampuni, selalu melibatkan minta maaf. Terjadi pertukaran di atas kayu salib. Terjadi penyediaan yang tidak terbatas di atas kayu salib, saudaraku. Tangan dan kakinya yang berlobang paku, itu memampukan tangan dan kaki saya dan saudara untuk dapat mengerjakan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Kepalanya yang bermahkota duri,
itu memampukan kita memikirkan hal-hal yang menjadi kehendak Allah. Lambung yang ditusuk itu menjadi sebuah pertukaran untuk kita dapat menginginkan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan kita. Punggungnya yang dicambuk, bilurnya itu adalah pertukaran untuk sakit saudara dan saya. Bilurnya adalah pertukaran untuk semua sakit saudara dan saya. Ada kesembuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ada hal-hal yang besar yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau ada yang saudara yang sakit, saudara taruh tangan saudara tempat yang sakit. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di tempat yang sakit. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama Tuhan Yesus. Apa yang sedang Engkau kerjakan saat ini sama dengan apa yang sudah Engkau kerjakan pada waktu itu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami terima kesembuhan ilahi ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, sebab bilur-Mu sudah menyembuhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah saudaraku yang terkasih, cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Kau berdaulat atas kehidupan kami. Kau memampukan kami. Allah yang setia, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Raja atas kehidupan kami. Terima kasih. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Terima kasih. Tuhan, di akhir daripada ibadah kami Tuhan Yesus, di akhir daripada series ini, aku percaya Tuhan, ada iman yang timbul daripada umat-Mu. Ada tindakan-tindakan rekonsiliasi yang akan timbul daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh,
sampai di akhir daripada ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan atas ibadah kami. Dan ini menjadi bauan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama yang lainnya, Tuhan kiranya pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera. Yes. Dan Tuhan, aku berdoa kalau ada yang sedang mau berlibur Tuhan Yesus dalam perjalanan, dalam masa liburan ini, Tuhan kiranya sertai, lindungi, dan juga mereka dapat menikmati segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan di dalam musim liburan ini. Dihindarkan daripada mara bahaya, dihindarkan daripada kecelakaan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kiranya biarlah berkat-Mu sendiri yang turun di atas kehidupan kami. Amin. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Yes. Bapak Ibu, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang tidak bisa diambil daripada kehidupan saudara. Biarlah kedua tangan saudara adalah tangan yang dapat menghasilkan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan biarlah kehidupan saudara dan saya bisa menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dengan kita berjalan dari satu rekonsiliasi kepada rekonsiliasi yang lain, sehingga orang di luar sana boleh melihat kemuliaan Kristus melalui kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala sesuatu yang terbaik di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, yang sudah menerima berkat yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.